Unit 2. Aktor utama dan sumber pendanaan iklim di tingkat global dan lokal. Subbagian 1. Mengapa harus mendanai proyek iklim lokal? Apa saja tren serta sumber-sumber utamanya? Bagian 1. Pendanaan iklim perkotaan. Tren, pelaku, dan instrumen. Pada akhir unit ini, Anda akan dapat memahami arsitektur pendanaan iklim, membedakan antara aktor publik dan swasta, serta mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan mereka. Menavigasi di antara berbagai sumber dan peluang pendanaan, dan mengidentifikasi berbagai aktor berdasarkan jenis sumber pendanaan, yaitu publik internasional, publik nasional, dan swasta. Terdapat sejumlah sumber pendanaan iklim. Untuk tujuan kursus ini, kita cukup mengacu pada aktor publik dan swasta. Sumber-sumber publik dapat dibedakan lebih lanjut menjadi dua kategori, yaitu keuangan internasional dan nasional. Lembaga Keuangan Internasional, Dana Iklim, dan Uni Eropa merupakan tiga komponen terpenting untuk pendanaan publik dalam skala global. Sumber-sumber pembiayaan publik nasional meliputi pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan kota, serta Bank Pembangunan Nasional dan Daerah. Demikian pula, pembiayaan swasta merupakan payung untuk berbagai sumber dan mekanisme keuangan. Beberapa contohnya adalah bank komersial, perusahaan asuransi swasta, perusahaan, filantropi, dan yayasan. Unit ini akan membahas lebih dalam mengenai masing-masing sumber tersebut. Mari kita mulai dengan sumber-sumber keuangan publik internasional. Sumber pertama, keuangan publik internasional yang akan kita bahas adalah dana iklim yang bersumber dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim umumnya disebut sebagai UNFCCC, menciptakan mekanisme keuangan untuk meningkatkan dana iklim bagi negara-negara berkembang. Organisasi tersebut melapor kepada Covenant of Parties atau dikenal sebagai COP, yang memandu mereka dalam hal kebijakan perubahan iklim, prioritas program, dan kriteria kelayakan untuk mendapatkan pendanaan. Pengoperasian mekanisme finansial dipercayakan pada tiga dana yang bersumber dari Fasilitas Lingkungan Global atau JEF, Dana Iklim Hijau, dan Dana Adaptasi. Dana-dana ini tidak dapat diakses secara langsung oleh pemerintah daerah. Dana-dana tersebut dioperasikan melalui badan terakreditasi seperti organisasi internasional. Jika pemerintah daerah ingin mengajukan permohonan, otoritas yang ditunjuk secara nasional atau focal point harus menyetujui proposal pendanaan sebelum diajukan. Otoritas yang ditunjuk secara nasional juga mengkoordinasikan kegiatan pendanaan dan mengawasi inisiatif dan program. Otoritas ini sebagian besar adalah lembaga atau penjabat pemerintah. Berikut ini adalah contoh pemerintah daerah yang mengakses dana iklim internasional kota Karachi di Pakistan, menerapkan proyek Green Bus Rapid Transit. Proyek ini mencangkup jalur bus rapid transit, halte bus baru, akses pejalan kaki, dan akses penyeberangan, trotoar yang lebih baik, jalur sepeda yang aman, dan fasilitas berbagi sepeda. Proyek ini dibiayai melalui pinjaman dan hibah yang diberikan oleh Green Climate Fund dan Bank Pembangunan Asia atau ADB. Dalam hal ini, ADB sebagai entitas terakreditasi dari Green Climate Fund menerima dana dari Green Climate Fund untuk disimpan, dikelola, dan disalurkan kepada para penerima manfaat berdasarkan kemajuan proyek. Pada gilirannya,
Kementerian Perubahan Iklim Pakistan menyatakan minatnya untuk mengajukan permohonan kepada Green Climate Fund dan sekarang melakukan kontak rutin dengan ADB. Kedua aktor tersebut telah berkolaborasi satu sama lain selama pengajuan proposal dan terus berlanjut selama pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, perusahaan sektor publik bernama Trans Karachi bertanggung jawab atas administrasi dan pemeliharaan bus Rapid Transit yang bertindak sebagai entitas pelaksana. Sekarang, kita lanjutkan dengan melihat keuangan publik internasional melalui apa yang disebut sebagai lembaga keuangan internasional. Lembaga-lembaga ini disewa oleh banyak negara dan oleh karena itu tunduk pada hukum internasional. Pemegang saham mereka biasanya adalah pemerintah nasional, meskipun kadang-kadang juga lembaga internasional dan organisasi lain dapat menjadi pemegang saham. Jenis lembaga keuangan internasional yang paling dikenal adalah Bank Pembangunan Multilateral. Mereka mendanai proyek-proyek terutama melalui investasi ekuitas, pinjaman jangka panjang, dan jaminan. Keterlibatan mereka memungkinkan lembaga keuangan lain dan sektor swasta untuk berpartisipasi. Bank Pembangunan Multilateral dan subregional dikategorikan berdasarkan tujuan, geografi, dan keanggotaan. Keduanya menyediakan mekanisme keuangan yang lebih fleksibel daripada pasar komersial. Tujuan utama dari Bank Pembangunan Multilateral utama juga untuk memberikan nasihat ahli. Keanggotaan mereka terdiri dari negara donor dan negara peminjam. Contohnya adalah Bank Dunia dan Bank Pembangunan Baru. Sebaliknya, bank-bank subregional hanya terdiri dari negara-negara peminjam. Contohnya, Bank Pembangunan Afrika Timur melayani Kenya, Rwanda, dan Uganda, sedangkan Bank Pembangunan Afrika Barat melayani Benin, Pantai Gading, dan Togo. Penawaran keuangan yang ditawarkan kepada anggota berbeda dari bank komersial, karena jenis bank ini sering kali dapat meminjam uang dengan harga yang lebih rendah. Bank Pembangunan Bilateral adalah lembaga keuangan publik yang dimiliki oleh pemerintah nasional, tetapi bertindak secara internasional, seringkali untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Contohnya, Grup Bank KfW Jerman dan Lembaga Pembangunan Prancis. Selama Perang Dunia II, institusi Bretton Woods yang terkenal didirikan untuk membantu rekonstruksi Eropa. Yang penting, mereka juga menyediakan mekanisme kerjasama internasional dalam mengelola sistem keuangan global. Mereka termasuk Dana Moneter Internasional dan Koperasi Keuangan Internasional. Terakhir, ada beberapa lembaga keuangan internasional dengan mandat internasional yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Contohnya, Bank Investasi Eropa adalah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh publik, dengan negara-negara anggota Uni Eropa sebagai pemegang sahamnya. Oleh karena itu, EIB dianggap sebagai bank atau lembaga Uni Eropa. Bank ini bertindak sebagai investor dan penyedia bantuan teknis di negara-negara berkembang di luar Eropa. Contoh lainnya adalah Bank Sentral Eropa, yang merupakan bank sentral negara-negara Uni Eropa yang menggunakan euro sebagai mata uang mereka. Meskipun secara teknis merupakan lembaga keuangan internasional, tugas utamanya adalah menjaga stabilitas harga di kawasan euro. Tidak semua kasus bantuan diberikan oleh satu lembaga saja. Seringkali, lembaga-lembaga ini bekerja sama, baik secara bersamaan maupun saling melengkapi. Beberapa di antaranya bahkan berfungsi sebagai katalisator untuk menarik investor. Sebagai contoh, di wilayah Takhin, Burkina Faso, Lembaga Pembangunan Prancis, Bank Investasi Eropa, dan Komisi Eropa kolaborasi untuk membuat kanal drainase air sepanjang 5 km untuk mencegah air meluap. Lembaga-lembaga ini
membantu pemerintah setempat melalui bantuan untuk pelaksanaan proyek, seperti penilaian dampak lingkungan dan sosial, dan pinjaman berbiaya rendah sebesar 15 juta euro. Selain itu, proyek ini selaras dengan program pembangunan berkelanjutan Ouagadougou Municipality yang pada gilirannya didukung oleh pemerintah pusat. Proyek ini juga sejalan dengan komitmen EIB untuk memperkuat peluang ekonomi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat aksi iklim di wilayah utara Burkina Faso. Semua ini mendukung kerjasama yang berhasil antara pemerintah dan lembaga keuangan internasional dalam mencapai tujuan yang sama. Sekarang, kita beralih ke sumber-sumber keuangan publik nasional dan keuangan swasta. Mari kita mulai dengan keuangan publik nasional. Keuangan publik nasional utamanya mencangkup pendapatan dari sumber internal, transfer antar pemerintah, dan keuangan publik dalam negeri untuk iklim dan pembangunan. Perbedaan utama mereka adalah kemampuan pemerintah untuk memutuskan penggunaannya. Sebagai contoh, pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan lebih bebas oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sebaliknya, transfer antar pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Instrumen dari sumber-sumber ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam subsection berikutnya. Di bagian selatan Meksiko, pemerintah kota Merida membiayai dengan anggaran sendiri proyek untuk meningkatkan mobilitas penduduknya. Proyek ini merupakan bagian dari rencana investasi munisipalitas dan mencangkup pembangunan lebih dari 13 km jalan, jalur sepeda, penerangan umum, serta renovasi jalan-jalan lama. Beberapa dampak positif dari keputusan-keputusan ini termasuk pengurangan emisi CO2 dari sumber bergerak, mobilitas yang lebih baik bagi penyandang cacat, dan keluarga dengan kereta dorong, serta peningkatan keamanan bagi perempuan. Khususnya proyek ini akan meningkatkan ekonomi kota. Jalan-jalan baru di sekitar kota meningkatkan nilai properti di dekat jalan tol, menarik investasi bisnis baru, dan pendapatan pajak yang sama dapat diinvestasikan kembali dalam penyediaan layanan yang lebih berkelanjutan. Dalam kasus ini, kita dapat melihat sebuah proyek yang pada pandangan pertama tidak menghasilkan pendapatan langsung, tetapi menyiapkan dasar bagi aliran pendapatan yang akan mengalir ke pemerintah daerah itu sendiri melalui pajak yang dihasilkan secara tidak langsung. Investasi swasta sangat penting, karena sumber-sumber nasional tidak dapat memenuhi permintaan investasi pemerintah daerah. Sayangnya, potensi inisiatif iklim perkotaan yang ditawarkan oleh sumber ini masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan kredibilitas dan sumber pendapatan yang terdefinisi dari pemerintah subnasional, serta model keuangan yang menunjukkan rencana pendapatan yang kokoh untuk proyek-proyek tersebut. Sumber swasta meliputi lembaga keuangan komersial, investor institusional, investor swasta, pelaku korporat, rumah tangga, dan dana infrastruktur. Mari kita ringkas apa yang telah kita lihat dalam bagian ini. Sejauh ini, kita telah membahas beragam sumber pendanaan. Pertama, sumber pendanaan publik nasional diciptakan dan atau dikelola oleh pemerintah yang sama.
ditransfer oleh tingkat pemerintah lain, atau diberikan dengan syarat yang menguntungkan oleh bank-bank dalam negeri, lembaga-lembaga, atau dana-dana. Kedua, sumber pendanaan publik internasional dikendalikan oleh organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, lembaga-lembaga supranasional seperti bank-bank pembangunan multilateral, bank-bank regional, atau entitas Uni Eropa. Terakhir, sumber pendanaan swasta meliputi lembaga keuangan komersial, investor swasta, investor institusional, pelaku korporat, dana infrastruktur, dan rumah tangga.